Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Zainal Mutakin, mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Siasah UIN Bandung dengan NIM 11303030099. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit dari beberapa pertemuan mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Aji Sofyan MSI dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSI MH. Kita mulai dengan mengulas sedikit tentang otonomi daerah secara umum. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, bahwa setiap daerah harus bisa mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi sumber daya daerah dan kearifan lokal yang dimiliki. Diatur bahwa penghapusan, penggabungan, dan pemekaran daerah adalah jalan untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam prakteknya, pemekaran daerah saja yang lebih mendapatkan perhatian dan lebih diminati untuk dipraktekkan lebih lanjut bahwa penghapusan dan penggabungan daerah belum pernah terjadi sampai saat ini. Pemekaran daerah bukanlah hal baru, tidak hanya di era reformasi tetapi juga di dalam pemerintahan daerah di Indonesia pada era Orde Lama. Saat itu, sebagian besar pemekaran wilayah terjadi di luar Jawa. Wilayah geografi seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi cukup luas dan menjadi bahan pertimbangan untuk pemekaran wilayah. Di era Orde Baru, pemekaran daerah juga terjadi, namun jumlahnya sangat terbatas. Pemekaran wilayah yang terjadi hanya membentuk 3 provinsi di Indonesia. Sebagian besar daerah terbentuk sebagai kota madya karena sebagai konsekuensi dari proses pengkotaan wilayah kabupaten. Proses pemekaran dimulai dengan pembentukan kota administratif atau KOTIP sebagai wilayah administrasi. Kemudian dibentuk menjadi distrik kota madya sebagai daerah otonom. Proses pemekaran daerah juga bersifat top down dan didominasi oleh prosedur administrasi teknokratis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, SK Nomor 32 Tahun 2004 dan SK Nomor 23 Tahun 2014. Ketentuan perubahan SK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintahan Daerah. Pada pertemuan ke-9 mata kuliah Hukum Acara Hukum Administrasi Daerah adalah pembentukan DUP Kabupaten Bandung Timur. Upaya perkembangan Bandung Timur dilatar belakangi oleh sebagian besar kecamatan yang berada di wilayah timur Kabupaten Bandung yang memiliki jarak lumayan terlampau jauh kepada pusat pemerintahan atau ibu kota kabupaten, seperti Kecamatan Nagreg dan Kertasari merupakan kecamatan dengan jarak paling jauh, yakni masing-masing 60 km dan 54 km dari pusat pemerintahan kabupaten. Terlebih pada saat ini banyak pelayanan administrasi kependudukan dipusatkan pada dinas atau instansi yang kedudukannya berada di ibu kota Kabupaten Bandung. Fungsi pelayanan akan semakin tidak maksimal ketika melihat jumlah penduduk Kabupaten Bandung. Jumlah penduduk pada akhir tahun 2015 berdasarkan hasil rekapitulasi data jumlah penduduk Kabupaten Bandung ternyata tercatat sebanyak 3.470.393 jiwa, terdiri dari 1.782 jiwa penduduk laki-laki dan 1 juta lebih jiwa penduduk perempuan. Jauhnya jarak pelayanan pemerintahan ditambah dengan tingginya jumlah masyarakat yang harus dilayani merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung, terutama kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah timur. Adapun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang peraturan pemerintahan daerah. Pemerintahan Orde Baru dan pasca Orde Baru memberikan peluang bagi pemekaran daerah. Perbedaannya terletak pada proses pengajuan pemekaran di era Orde Baru. Pemerintah pusat berperan penting dalam penyiapan dan pembentukan daerah otonom dari ibu kota jalan, kota administratif, hingga kota madya. Di era pasca Orde Baru, peraturan perundang-undangan yang ada menekankan pada usulan pemekaran daerah untuk membentuk daerah otonom baru yang di dalamnya masyarakat berpartisipasi, sehingga proses ini menjadi sangat dinamis dan kepentingan masyarakat dengan elit dalam proses pemekaran daerah menjadi samar.
Dalam latar belakang pemekaran di atas bahwasanya sangat dibutuhkan pemekaran karena untuk seperti dalam hal administrasi agar lebih efisien supaya tidak terlalu jauh. Misalnya harus ke pusat kota itu kan memerlukan waktu yang cukup lama dan cukup panjang. Dengan adanya pemekaran mungkin bisa mempercepat waktu dan dalam hal administrasi supaya agar lebih efisien dan cepat untuk masyarakat yang terlampau jauh jika harus ke pusat kabupaten. Pada tahun 2019, pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama telah memberikan keterangan bahwa pembentukan DOB Kabupaten Bandung Timur telah sampai pada tahap pengkajian di DPRD Provinsi Jawa Barat, di samping pengkajian pembentukan daerah otonomi baru lainnya. Namun, hingga saat ini pengkajian lanjutan belum diketahui pasti sampai mana tahapannya. Namun, dari keterangan yang didapat dari pihak pemerintahan Provinsi Jawa Barat bahwa pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bandung Timur masih dalam pengkajian aspirasi masyarakat karena Kabupaten Bandung sebagai induk belum melakukan pengkajian lebih lanjut. Namun, jika terrealisasi Kabupaten Bandung Timur akan memiliki luas wilayah dengan luas 758, sekian kilometer, hampir setengah dari Kabupaten Bandung sebagai daerah induk. Pada pertemuan ke-10 ada upaya pemekaran Garut Selatan. Tahun 2007 atas usulan Presidium Eksekutif dan Legislatif mengakomodasi pembentukan Kabupaten Garut Selatan ke dalam RPJMD Kabupaten Garut 2019-2014 dan RPJPD Kabupaten Garut 2000-2025 sesuai dengan PP nomor 7 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah sebagai pengganti PP nomor 125 tahun 2000. Terakhir keputusan Bupati Garut tentang pembentukan tim koordinasi rencana pemekaran wilayah Kabupaten Garut Selatan. Pertemuan antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI dengan Forum Komunikasi Nasional Daerah Otonomi Baru dan delegasi berbagai kabupaten kota calon pemekaran se-Indonesia di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 24 September 2018 lalu sontak membuat wacana pemekaran Kabupaten Garut Selatan kembali ramai diperbincangkan. Dalam kajian tersebut yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, setidaknya dibutuhkan dana sekitar 200 miliar bagi pemekaran sebuah kabupaten atau kota. Sedangkan saat ini wilayah yang menginginkan untuk dimekarkan berjumlah 173 usulan, meliputi 16 DOB provinsi dan 157 DOB kabupaten kota. Artinya, dibutuhkan dana puluhan triliun agar seluruh usulan tersebut bisa dikabulkan. Terlepas dari moratorium tersebut, sejatinya pemekaran wilayah baik itu provinsi, kabupaten atau kota, desa dan seterusnya merupakan suatu keniscayaan pasti tak mungkin dihindari, mengingat bahwa seiring bergeraknya waktu, pertumbuhan penduduk terus terjadi, dan dengan demikian berbagai wilayah yang dalam pola kehidupan sebelumnya bersifat sederhana perlahan berubah menjadi kompleks atau rumit, sehingga institusi khusus yang diperuntukkan guna mengurus secara spesifik mutlak dibutuhkan, yang dalam taraf tertentu bisa berupa provinsi, kabupaten atau kota maupun desa dan seterusnya. Bila pemekaran adalah sesuatu yang bersifat niscaya, lain halnya dengan kesiapan kita dalam menyambut pemekaran itu yang bersifat relatif, artinya bisa siap bisa tidak. Sementara itu syarat teknis kesiapan terdiri dari 11 indikator, yakni kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali pelaksanaan pemerintahan daerah terkait persyaratan administratif. Setelah sekian lama diperjuangkan, kini seluruhnya telah hampir rampung dan hanya menyisakan satu hal saja, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, yakni rekomendasi Kementerian Dalam Negeri yang kemudian disepakati oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, terkait persyaratan teknis terdiri dari belasan indikator tersebut, hingga kini belum dilakukan penilaian yang pasti melalui studi
Misalnya yang menyatakan bahwa Kabupaten Garut Selatan telah berstatus siap, namun masih bergantung pada keputusan pemerintahan pusat apakah akan disetujui atau tidak usulan DOB Kabupaten Garut Selatan ini. Lalu pada pertemuan ke-11 ada upaya pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara. Ada beberapa perspektif yang melandasi gagasan pemekaran daerah Kabupaten Sukabumi Utara ini. Pertama, predikat sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Jawa Barat bagi Sukabumi adalah suatu permasalahan yang telah lama muncul. Ketertinggalan dapat dilihat dari ketimpangan pemerataan pembangunan yang terjadi antara wilayah utara Kabupaten Sukabumi dan wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. Ketimpangan itu bisa dilihat baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, sarana infrastruktur, dan sebagainya. Kedua, sebagai bagian dari negara Republik Indonesia, Kabupaten Sukabumi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkup Provinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayah 416.404 hektar area atau 9% dari Provinsi Jawa Barat Banten atau luas 3% dari luas Pulau Jawa, wilayah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan, 364 desa, dan 94 kelurahan, menjadikan hingga kini kabupaten terluas di Pulau Jawa dan Bali. Dengan luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang relatif besar, tidak identik dengan tingginya kesejahteraan ataupun tingginya tingkat pelayanan terhadap masyarakat. Bahkan kondisi ini menunjukkan keadaan sebaliknya. Wilayah administrasi yang luas diduga kuat menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja pemerintahan. Karena keadaan tersebut menyebabkan lebarnya rentang kendali atau span of control pemerintahan. Ketiga, keinginan kuat untuk dilakukannya pemekaran itu didukung pula oleh dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Barat nomor 31 tahun 1990 tentang pola induk pengembangan wilayah provinsi Dati 1 Jawa Barat dalam jangka panjang atau 25-30 tahun. Dalam SK tersebut, Kabupaten Sukabumi direkomendasikan untuk dimekarkan menjadi 2 kabupaten. Hal ini menjadi faktor munculnya gagasan dan desakan dari berbagai komponen masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk dilakukannya pemekaran wilayah. Beberapa masukan yang bergulir seperti pembentukan Kabupaten Jampang, pembentukan Cicurug Raya, dan juga pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara. Pada hakikatnya, gagasan dan desakan tersebut merupakan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan dan saat itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. Pada pertemuan ke-12 ada Otsus DI Yogyakarta. Indonesia memiliki beberapa daerah keistimewaan, yaitu Provinsi Papua Barat yang kini telah dicabut, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dan daerah istimewa adalah daerah yang mendapatkan kewenangan istimewa yang berbeda dari pemerintahan daerah lainnya. Daerah istimewa berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Setelah melalui proses yang cukup panjang, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 16 bab dan 51 pasal. Dalam pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut yang isinya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta mendefinisikan keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kemudian yang dimaksud dalam kewenangan istimewa terdapat dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu wewenang tambahan tertentu yang dimiliki daerah istimewa Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta memberikan dasar yang kuat untuk pengaturan kelembagaan daerah yang bersifat istimewa. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya penataan dan penetapan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Perumusan regulasi mengenai keistimewaan Provinsi DIY semakin mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengisian jabatan gubernur yang masih melahirkan kontroversi karena tidak memiliki kejelasan aturan, sehingga membutuhkan instrumen hukum baru yang jelas. Kedua, pengaturan mengenai substansi keistimewaan masih belum terumuskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 beserta regulasi-regulasi lain yang mengikutinya. Status keistimewaan Yogyakarta lebih pada label ketimbang substansi. Nomor 3, perkembangan politik Indonesia pada arsip nasional menunjukkan masih tersendatnya proses reformasi. Pengalaman membuktikan Yogyakarta telah memainkan peranan strategis berbagai sumber inspirasi bagi penguatan keindonesiaan. Karenanya, sebuah penegasan kembali mengenai keistimewaan Yogyakarta akan memfasilitasi kembalinya peran sejarah Yogyakarta sebagai sumber inspirasi untuk menjawab persoalan-persoalan strategis bangsa, terutama yang terkait dengan masalah keindonesiaan, di mana kemajemukan sebagai berkah sedang mengalami kemerosotan menjadi persoalan di berbagai daerah. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 ada Otsus Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dimulai dari adanya kesepakatan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 atau lebih tidak asing disebut dengan MOU Helsinki, merupakan langkah awal adanya desentralisasi asimetris pada Provinsi Aceh, yang mana perjanjian tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Provinsi Aceh memiliki kekhususan melalui konsep desentralisasi asimetris, namun masih berada dalam kerangka sistem pemerintahan nasional negara Republik Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang PA tadi, di mana dalam peraturannya dinyatakan bahwa pemberian otsus kepada Aceh bukan hanya sekedar pemberian hak, namun juga kewajiban konstitusional yang ditunjukkan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam memuat pengaturan terkait perubahan penerapan asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari asas sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada prinsipnya, undang-undang ini mengatur kekhususan kewenangan pemerintahan di Provinsi Aceh yang berbeda dari kewenangan pemerintahan daerah lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Undang-undang tersebut kemudian menjadi cikal bakal pemberian otsus kepada Provinsi Aceh untuk menjalankan rumah tangganya sendiri. Meski demikian, undang-undang ini kemudian dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang berlaku hingga saat ini. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai perlunya norma, standar, prosedur, dan urusan yang bersifat strategis nasional menjadi kewenangan pemerintahan pusat,
bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kabupaten atau kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, melainkan merupakan bentuk dari pembinaan, memfasilitasi penetapan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pusat karena bersifat nasional. Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pemerintahan Aceh juga memiliki rencana induk pemanfaatan dana otsus melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang rencana induk pemanfaatan dana otsus Aceh tahun 2008-2027 dan Pergub Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang rencana induk pemanfaatan dana otsus Aceh tahun 2008-2027. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 ada otsus daerah Papua. Latar belakang pemberian otonomi khusus kepada Papua juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menggambarkan bahwa pemberian otsus kepada Papua dilatar belakangi oleh pengakuan negara terhadap dua hal penting. Yang pertama, pemerintah mengakui bahwa hingga saat ini terbentuknya undang-undang tersebut terdapat permasalahan di Papua yang belum diselesaikan. Permasalahan itu meliputi berbagai bidang, baik dalam politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Kedua, pemerintah mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Diakui secara tegas bahwa apa yang dijalankan di Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat Papua. Di sisi lain, juga diakui bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam tidak digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua, sehingga mengakibatkan munculnya kesenjangan baik di antara masyarakat Papua maupun antara Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Hal itu terjadi karena kebijakan masa lalu yang bersifat sentralistik dengan mengabaikan kondisi khusus yang ada di Papua. Kebijakan yang pernah diterapkan di Papua tidak hanya mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi juga mengingkari hak-hak dasar penduduk asli serta mengingkari realitas pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua dengan berbagai masalah yang dihadapinya. Upaya-upaya yang pernah dilakukan dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua secara umum, sehingga memicu kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat Papua. Berdasarkan latar belakang pembentukan Undang-Undang Otsus Papua, dapat diketahui bahwa tujuan pemberian otsus adalah untuk menyelesaikan akar masalah Papua sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua. Namun demikian, substansi Undang-Undang Otsus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. Undang-Undang Otsus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa kesenjangan, persamaan kesempatan, serta pelindungan hak dasar dan hak asasi manusia. Landasan konstitusional Otsus Papua adalah pasal 18B Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antar provinsi dan kabupaten kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ketentuan ini memberikan kemungkinan pengaturan pemberian otonomi dan desentralisasi wewenang yang tidak sama untuk daerah-daerah tertentu yang bersifat khusus. Berbeda dengan pengaturan otonomi untuk daerah lain yang secara umum diatur berlandaskan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya pada pertemuan ke-15 ada Otsus DKI Jakarta. Undang-Undang 1945 tidak menyebut secara spesifik mengenai pemerintahan Jakarta. Pengaturan tentang Jakarta justru muncul di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 ayat 1 yang antara lain menetapkan bahwa pemerintahan atas distrik daerah-daerah yang di luar lingkungan daerah suatu daerah Republik Indonesia Serikat menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang Federal. Sesuai dengan ketentuan ini, pemerintahan Republik Indonesia Serikat menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 20 tahun 1950 yang dinamakan Undang-Undang Pemerintahan Jakarta Raya. Undang-Undang Darurat ini mengatur hal-hal pemerintahan atas Ibu Kota Jakarta sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat tersebut di atas. Dalam Undang-Undang Federal itu sekaligus diatur juga kedudukan Kota Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pasal 4 dan 5 menjelaskan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom yang memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah pemerintahan pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Adapun beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta antara lain, 1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. 3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. 4. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administratif dan kabupaten administratif. Sekian ulasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.